Baik anak-anak, untuk video pembelajaran hari ini Suri akan menjelaskan tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1 dan 2. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah diajarkan ya, kata baku atau dan kata tidak baku. Nah, pertemuan kali ini Miss Wiwi kembali mengingatkan kalian tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Kita bisa lihat contoh kata-kata baku dan kata tidak baku di bawah ini ya. Nah, kalian pada kolom ini kalian bisa lihat kata baku dan kata tidak baku. Contohnya, misalnya menyontek itu merupakan kata baku ya. Kata tidak bakunya mencontek. Kemudian ada nasihat. Nah, itu kata baku. Kalau kata tidak bakunya nasehat. Kemudian ada terampil. Nah, itu merupakan kata baku. Kata tidak bakunya terampil ya. Nah, dalam kamus kalian bisa lihat banyak sekali kata-kata baku maupun kata tidak baku ya. Kalian bisa lihat di kamus kalian atau buku-buku yang kalian punya. Nah, sekarang Miss menjelaskan manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Nah, makhluk hidup itu termasuk kita, manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu merupakan makhluk hidup. Ya. Sekarang Miss menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada tumbuhan lidah buaya. Nah, tahukah kalian lidah buaya? Nah, ini gambar lidah buaya. Mungkin anak-anak ada yang tidak tahu ya, lidah buaya itu kayak gimana. Nah, ini sudah lihatkan gambar lidah buaya ya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang fungsinya untuk mengurangi penguapan. Mempunyai daun yang tebal. Bisa kalian lihat daunnya tebal. Itu gunanya untuk menyimpan air. Akarnya yang panjang. Ya, fungsinya untuk lebih mudah mencari air. Ada tumbuhan bakau. Nah, ini namanya tumbuhan bakau ya. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Memiliki akar tunjang. Nah, kalian bisa lihat akarnya. Fungsinya untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak dan mencegah abrasi di pantai. Nah, sekarang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Kalau dengan tumbuhan masih banyak lagi contoh-contoh tumbuhan yang bisa kalian manfaatkan ya untuk kepentingan kita semua. Nah, sekarang Miss menjelaskan lagi tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu ada cacing tanah. Tahukah kalian yang mana namanya cacing tanah? Nah, ini namanya cacing tanah. Ya, kalian bisa lihat di gambarnya yang diberikan. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Yang kedua ada domba. Tahukah Anda domba? Kayak gimana ya domba itu?
Nah, ini dia gambar dombanya. Ya, kalian bisa lihat di layar handphone ataukah layar laptop kalian. Domba merupakan hewan yang memiliki rambut tebal. Ya, lihat, perhatikan rambutnya tebal ya. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Nah, rambut domba ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Nah, kotoran domba juga bermanfaat. Ya, manfaatnya digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, banyak lagi hewan-hewan di sekitar kalian yang banyak fungsinya bagi manusia ya. Nah, sekarang Miss juga akan menjelaskan tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Manfaatnya dalam bidang pendidikan. Nah, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea ke-4. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Nah, kalian lihat itu di situ Miss gambarkan itu pasar. Berarti perekonomian rakyat Indonesia kebanyakan sebagai penjual ya. Nah, di sini pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia dalam perekonomian yang sangat sulit. Ya. Setelah merdeka, pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Nah, rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja di mana bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ataukah kesejahteraan masing-masing rakyat ya. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Keberagaman budaya mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan rakyat. Nah, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan cara membuka lapangan pekerjaan di mana fungsinya mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Oke, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Oke, untuk video pembelajaran hari ini, Miss Wiwi cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau belajar di rumah ya dengan semangat, walaupun kalian di rumah tetap semangat ya dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang Miss berikan. Untuk pembelajaran ini nanti Miss-nya akan kasih soal. Silahkan nanti kalian lihat di WA group. Nanti tugasnya akan dikumpul melalui Google Class. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian ya, semangat terus dalam belajar ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa anak-anak.